Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore para calon guru semuanya. Kembali lagi bersama saya, Ibu Nila Lestari. Nah, pada materi hari ini kita membahas tentang pengembangan sumber-sumber belajar bahasa dan sastra Indonesia. Oke, langsung aja. Sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, untuk yang muslim, marilah kita membaca surah As-Saff juga. Untuk surah As-Saff, saya akan memandunya melalui daring. Baiklah, kita dimulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan memulai pembelajaran ini dengan bismillah, dengan niat yang baik. Semoga menjadi ibadah. Kita mulai hari ini. Oke, dimulai dari pengembangan ya. Karena tadi judul kita adalah pengembangan sumber-sumber belajar bahasa dan sastra Indonesia. Ini termasuk dalam pembelajarannya ya. Baiklah. Dimulai dari makna perkembangan itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti dari pengembangan itu adalah proses, cara mengembangkan. Nah, mengembangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karya WJS Purwadarminta adalah perbuatan menjadikan, bertambah, berubah, sempurna, atau dalam makna pikiran, pengetahuan, dan sebagainya. Seperti itu. Yang berubah sempurnanya itu maksudnya ya. Nah, pengembangan dalam untuk arti menurut saya pribadi itu adalah rancangan dan proses penyempurnaan produk berdasarkan teori yang sudah ada, serta dilakukan uji coba lapangan sesuai dengan tujuan penggunaannya, dan dilakukan revisi terhadap hasil uji coba produk. Oke, dalam arti teori yang sudah ada dan adanya produk itu dikembangkan lagi seperti itu menjadi lebih sempurna atau penyempurnaan produk lagi, tetapi ada uji coba yang dilakukan dan itu ada revisi, ada evaluasinya ya. Nah, pengembangan ini tidak hanya berupa perangkat keras. Misalnya perangkat keras apa itu, Bu? Buku, modul, alat bantu di laboratorium atau kelas. Nah, pengembangan juga bisa berupa perangkat lunak, yaitu program komputer seperti pembelajaran daring kita saat ini, kemudian pengelolaan absensi kelas melalui pembelajaran daring, kemudian model-model pembelajaran, dan bahan evaluasi lainnya. Jadi, model pembelajaran itu selalu berkembang, ya. Ada satu teori dikembangkan lagi seperti itu, disempurnakan lagi seperti itu, dan akhirnya akan menghasilkan suatu produk yang baru. Nah, itulah
makna esensi dari pengembangan sendiri. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya, Ananda semuanya, calon Bapak Ibu guru. Nah, baiklah, selanjutnya kita ke sumber belajar. Nah, sumber belajar. Oke, sumber belajar. Menurut Sanjaya, nah dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2010 halaman 228 mengartikan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kegiatan belajar yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Oke. Adapun ini menurut Association for Education, Communication and Technology dalam Ibu Komalasari pada tahun 2013 di bukunya. Oke. Sumber pelajaran adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan, untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Komponen sumber belajar itu meliputi pesan, orang, bahan peralatan, teknik, dan lingkungan atau latar. Oke. Selanjutnya, menurut Sutikno. Sutikno mengatakan sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat di mana materi pembelajaran terdapat. Oke ya, saya ulangi lagi ya. Menurut Sutikno itu, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat di mana materi itu terdapat. Baiklah. Berdasarkan referensi dari para ahli tadi, beberapa ya. Nah, saya simpulkan, sumber belajar itu adalah bahan materi pembelajaran yang berfungsi untuk membantu, mempermudah, memberikan pengalaman belajar, meningkatkan pemahaman, serta hasil belajar siswa, dan membuat pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Oke, sekarang kita menuju pada pengelompokan sumber belajar. Nah, ini saya kutip dari Andi Prastowo pada tahun 2012 ya. Ini terbitan bukunya. Pengelompokan sumber belajar itu menurut Bapak Andi ada dua. Yang pertama, sumber belajar menurut tujuan pembuatan dan bentuk atau isinya. Ingat ya, menurut tujuan pembuatan dan bentuk isinya. Tujuan pembuatan dan bentuk isinya. Yang kedua, sumber belajar menurut jenisnya. Sumber belajar menurut jenisnya. Oke. Nah, di sini saya akan memberikan keterangannya. Apa yang dimaksud dalam poin 1 dan poin 2. Baik. Dalam poin 1 tadi, sumber belajar menurut tujuan pembuatan dan bentuk isinya. Sekarang kita ke menurut tujuannya. Nah, ini menurut Association of Education, Communication dan Technology itu menerangkan bahwasannya menurut tujuannya itu sumber belajar
yang dirancang dan sumber belajar yang dimanfaatkan. Ini sumber belajar yang dirancang dan sumber belajar yang dimanfaatkan. Oke, sumber belajar yang dirancang yaitu sumber belajar yang sengaja direncanakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Contohnya, buku paket. Buku paket itu kan sengaja dibuat, dirancang. Nah, cocoknya untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD itu seperti apa? Isi materinya seperti itu. Maka dirancanglah jadi yang sesuai dengan karakter dan tujuannya seperti itu. LKS, lembar kerja siswa. Nah, ini kan harus dirancang dulu seperti itu. Juga modul dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini paham ya? Kita lanjut. Yuk. Sumber belajar yang dimanfaatkan. Tadi sumber belajar yang dirancang. Yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan. Nah, sumber belajar yang dimanfaatkan itu merupakan sumber belajar yang semua yang ada di sekitar kita dan dapat dimanfaatkan untuk belajar. Semua yang ada di sekitar Bapak Ibu guru dan peserta didik yang dapat dimanfaatkan untuk belajar. Nah, contohnya pasar, museum, kebun binatang, masjid, dan lain sebagainya. Atau seperti ini, peserta didik diajak untuk menulis puisi. Nah, atau bercerita, membuat karangan narasi, ajak ke pasar, kemana, misalnya waktu itu dia sedang ada di pasar, waktu itu dia sedang ada di museum, buat karangan narasi seperti itu. Itu juga merupakan sumber belajar yang bisa dimanfaatkan. Pasar, museum, kebun binatang, masjid, dan lain sebagainya. Pokoknya yang bisa dimanfaatkan untuk belajar. Titik. Oke, selanjutnya. Menurut bentuk isinya dibedakan menjadi 5, yaitu tempat atau lingkungan alam sekitar. Yang kedua benda, yang ketiga orang. Kalau tempat atau lingkungan alam sekitar, benda, orang, buku, peristiwa, dan fakta. Ini lebih dari 5. Oke, kita terangkan lagi nanti ya. Sumber belajar menurut jenisnya, yaitu pesan, yaitu segala sesuatu yang diteruskan dari sumber lain dalam bentuk ide, data, fakta, arti, dan lainnya. Contohnya buku, isi program slide, dan informasi dari media elektronik atau CD-ROM, DVD, flash disk, komputer, dan internet. Kemudian manusia. Manusia ini seperti guru, dosen, profesor. Nah, kalau misalnya kalau guru ya sumber belajar bagi peserta didiknya, bagi siswa, seperti itu ya. Kemudian atau manusia yang lainnya seperti itu. Kalau misalnya dalam pembelajaran sejarah, tokoh yang ada di tempat tersebut gitu bisa jadi sumber belajar. Cerita-cerita tentang daerah tersebut seperti apa gitu. Nah, kemudian bahan. Nah, bahan ini contohnya majalah, buku, dan film. Selanjutnya peralatan. Nah, peralatan ini proyektor dan hardware komputer. Ini medianya untuk mengaplikasikan seperti itu ya sumber belajar tersebut. Kemudian teknik atau metode. Contoh
kuliah, ceramah, diskusi, dan lain sebagainya. Sumber belajar itu mau disampaikan secara bagaimana? Seperti itu. Mau disampaikan dalam perkuliahan, atau ceramah, diskusi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian lingkungan yang merupakan penerimaan lingkungan peserta baik fisik maupun non-fisik. Contohnya gedung, halaman, ventilasi udara, penerangan, dan suhu ruangan. Oke, baik, sampai di sini. Jelas ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Dalam pemilihan sumber belajar, pembelajaran, bahasa dan sastra, itu ada merujuk pada satu pemilihan media, karena media yang digunakan itu merupakan bagian dari sumber belajar itu sendiri, Nanda. Calon Bapak Ibu Guru, ingat ya, saya ulangi lagi ya. Dalam pemilihan sumber belajar, khususnya ini kita dalam pembelajaran bahasa dan sastra, itu perlu merujuk pada pemilihan media. Kenapa? Karena media yang digunakan merupakan bagian dari sumber belajar itu sendiri. Oke. Contohnya ini, e-learning. E-learning itu merupakan pengembangan media teknologi komputer yang berupa perangkat lunak. Nah, menurut Walker dan Hess dalam Azhar Arsyad, dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2011, mengemukakan bahwa kriteria mereview perangkat lunak yang baik yaitu kualitas isi. Nah, tentukan kualitas isi dan tujuan itu meliputi apa? Meliputi ketepatan, kepentingan, kelengkapan, keseimbangan, minat atau perhatian, keadilan, kesesuaian, dan situasi siswa atau peserta didik. Ingat ya, kualitas isi dan tujuannya itu. Kemudian kualitas instruksional. Nah, kualitas instruksional itu meliputi memberikan kesempatan belajar pada peserta didik, bantuan belajar pada peserta didik, kualitas memotivasi, fleksibilitas instruksionalnya, hubungan dengan program pembelajaran lainnya, kualitas tes dan penilaiannya, memberi dampak pada siswa, guru, dan pembelajarannya. Oke, selanjutnya kualitas teknis. Kualitas teknis ini dilihat dari keterbacaan, mudah digunakan, seperti itu. Kemudian kualitas tampilan, kualitas penanganan jawaban, kualitas pengelolaan program, serta kualitas pendokumentasiannya. Oke, sampai di sini. Jika ada pertanyaan yang mau ditanyakan atau ada sesuatu yang mau kita diskusikan secara bersama-sama, kita lanjutkan di portal kita di kolom tanya jawab. Baik, sampai di sini terima kasih banyak pada mahasiswa Ibu yang sudah mendengarkan videonya dari awal sampai habis tentang informasi-informasi materi yang ada di dalam video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.